dina keterangan seluruh bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah gitu kan, yang membuat dia jadi Majusi, terus nanti Yahudi, Nasrani. Diartikan kayak lompatnya kadinya kayaknya. Dia bab agama suci, nah hanya orang. Jadi seolah-olah orang teh dilahirkan ke Islam. Hanya orang tuanya lah yang membuat orang teh jadi Kristen, jadi Buddha, jadi Hindu, kan gitunya. Jadi seolah-olah orang tuanya salah gitu kan. Iya. Sebenarnya gini, ketika kamu menjadi lahir dalam keadaan fitrah, berarti Islam saja kita fitrah ini. Terlepas kamu orang tua, nah misalnya orang lamun dilahirkan di Eropa, raku orang tuh pasti mulai jauh agama naon. Nasrani. Terus salah saha itu. Allah salahin. Tidak. Pek bahasana ketika masuk ke dalam, pek arek Kristen, arek Buddha, pek asal kamu harus fitrah tadi. Itu yang membuat itu kan cuma agama tadi. Nah, arek Hindu, arek Buddha, dah bisa milih Buddha teh gitu ya, cuma orang tua gitu bisa milih dah bongan mantan aya di Bali gitu tah. Turunan. Nah, pek arek Hindu, arek Buddha, asal tetap mana fitrah tadi. Orang tuanya lah yang membuat benar, asal fitrah. Ketika anak ini berubah tidak menyembah ke selain Allah, berarti sudah tidak fitrah. Nah, itu sudah tidak menjadi fitrah, ada fitrah. Nah, tadi kudu mengenal Allah tadi. Nah, bapak anak ibu tadilah yang mempunyai panduan-panduan tadi masing-masing supaya non difitrahkeun. Nah, sekarang kamu mau enggak difitrahkeun? Itu sebenarnya. Karena apa? Dalam alam dunia ini Allah berjanji, bukan janji, sudah mengatakan bahwa ini permainan gitu kan. Dunia ini permainan. Permainan ini melenakan kamu tidak. Tujuan kamu di alam dunia, koho nggak tujuan tadi. Nah, ketika kamu koho tidak tahu tujuan, jelas kita akan mendapatkan balitungan tadi. Tadi kesadaran, ayo. Tapi poinnya awal, akhir itu lebih baik dari Awal. Eta pentingnya. Terlepas dari sini saya sudah berbuat jahat, sudah berbuat ini itu, pas giliran akhir orang sing kudu usul eta. Janjinya Allah, sanajan anjeun dosana sagede gunung. Rek diham hiji hilang ngaran gini hampura itu. Nanti kalau kita tidak memahami apa itu banyak, nah masih ada perjalanan lagi tadi yang ya kita belum siap tadi. Jadi maksud fitrah di sini adalah tetap fitrah orang adalah menuju Allah, ya Allah menuju ke Allah, guys, itu fitrah. Data ya di manusia rekaman. Nah, yang membuat bukan Islam teh, nah itu pengertian kurang jadi nak itu kalam nas, yaitu orang tua hanya sok ieu we surat 22 sebahanya 17. Sanes 22 4 atau 47 ya coba ya. Atau 67. Ya. 67 ya. Ini orang ngaji bareng, kita ngaji bareng kayak gitu. Ya 67. Betul ya? Ya. Oke. Coba surat 2267 silakan baca.
Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka amalkan. Tuh. Pelan-pelan ulangi lagi. Bagi setiap umat Tiap-tiap umat telah kami tetapkan. kami tetapkan. Pertanyaan, siapa kami ini? Allah juga yang menetapkan apa? Syariat tertentu. Jadi tiap-tiap umat sudah ditetapkan oleh Allah syariat masing-masing. Itu kenapa harus kita menghina orang lain? Wah, si eta nyembah patung atau perlu? Wah, si eta orang diledek, mana malah nyembah kapal, batu bata aja diomongin. Gitu tah. Karena seorang ngahina batu patung disembah, orang tersadar ya orang nyembah batu bata. Kan jadi pipaseaeun. Nah, perhatikan kalimatnya. Tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Jadi Allah lah pada hakikatnya yang menentukan syariat tadi. Ini poinnya. Jadi lamun Islam kieu carana gitu tah. Lamun Kristen kieu carana mata bener saur Kanjeng Nabi lakum dinukum gitu. Agamamu, agamaku. Kunaon? Nabi apaleun. Tah iya nu ngadamelna awal-awal kene. Itu. Memang ada orang yang bisa menentukan dirinya sendiri, aya enggak? Cing mah yang bisa. Bisa gitu manusia bisa menentukan dirinya sendiri? Tidak bisa. Seandainya bisa pun itu dikasih seolah-olah bisa. Itu seolah-olah bisa. Oh, gitu. Itu baru dia membuat syariat tertentu. Jadi dia udah teh dulu. Itu teh dia pek da eta mah agama, eta mah kendaraan asal dugi anu ditu. Eta poinna mah. Anas urang nyebutkeun batu kitu ieu, urang ge can nepi. Mogok orang ngamulyakeun kendaraan orang urang mah hayu mogok. Gitu tina keterangannya. Itu baru syariat. Coba surat 548. Surat orang lagi babaran. Surat 548. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, itu kitab-kitab dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu mereka, Mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Perhatikan kalimat ini. Terus, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. terus. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan. Ya inilah metode itu metode, tata cara, jalan, syariatna. Itu tiap-tiap umat punya cara masing-masing. Nah itu, ya mesti gini gitu. Anak kurang hina batur, pete batur geus boga tata cara nak menemui Allah bisi kitu. Orang can nemu deui geus ngomongkeun tuh gitu. Deui tadi syariatna yang kudu dilakukan, Allah membuat syariat, ieu metodena. Kita iya cara metode. Nah, ayeuna Al-Baqarah 148 coba ya. Surat 2 148. Nah, benar. Ya.
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Jadi tiap-tiap umat mempunyai kiblat masing-masing. Jadi entong dihina kurang. Ya Allah nyarios tiap-tiap umat mempunyai kiblat masing-masing. Jadi poin pertama itu. Nah poin yang kedua, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Saya gitu. Hayu berbuat baik, hayu berbuat baik, hayu berbuat baik. Maka puak tebosan-bosanna eta dina siraman rohani, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Itu muncul. Namal pahili aku dibalasna oge, baik bakal dibalas, baik jelek dibalas, jelek. Boh harek takdir teh Allah baik ka hoyong anjeunna kitu tina keterangan kamari. Anu jelas tah itu. Jadi intinya adalah ketika anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah, maksud fitrah di sini adalah tetap harus berhubungan dengan Allah atau selalu atau mengenal Allah, terlepas tadi orang tuanya yang menjadi. Ada orang lah untuk paham dia misalnya kayak, oh udah KB manusia mah Islam, udah kolot nawe, emang bisa milih bayi gitu. Saya kalimat itu. Tapi lah mau dipecahkan ku kalimat kaharti Al-Quran deh gitu. Iya. Emang orang bisa milih lah, orang misalnya lahir terus di Eropa, ngajamin saya beragama Islam. Wah. Mau. Dan ditentukan ke Allah. Nah, iya orang Islam nyebut, wah lah lain agama Islam, mau masuk surga kan gitu. Capek gitu. Selain waktu orang nggak bahas gitunya ya. Iya. Panitianya orang Islam. Ya sih gak jadi panitia surga neraka. Panitia, jadi panitia. Nah gitunya. Misalnya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Oh, di siraman rohani ada pertanyaan tentang naon? Lahul Mahfuz yang dijawab, itu ada waktu panggilannya. Ada teorinya kan. Lahul Mahfuz. 2775 apa itu? Kayak dibongkar sekedik ya nya. Dua sekedik kayak perjalanan kayak di siraman rohani. Sahanu naros deh. Oh ini ya. 2775 coba ya. Gambaran sekedik nya. Mau rahasia mau bedakan urutan batur. Tahunya. Yang tidak ada Enggak kayak dipikir, make pemikiran, gerak. Benar nggak? 75 benar? Benar ya? Isi lupa saya. Oke, siapa launan? Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ada yang nulis gaib nggak? Ada. Oke. Gaib. Ada yang tersembunyi, ada yang gaib. Jadi tiada sesuatu pun yang gaib atau sesuatu yang tersembunyi di langit dan di bumi. Terus melainkan tercatat dalam kitab yang jelas atau Lauhul Mahfuz. Ada yang tertulis jelas, ada kitab yang nyata. Ulangi lagi. Saya kasih gambaran sedikit, pikir nanti. Dan tidak ada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi. Pada hakikatnya tidak ada yang gaib. Ya, betul. Itu tah. Lamun orang manggil karantina. Itu. Ini jelas. Oh, tidak ada yang gaib. Ya. Apakah termasuk Lauhul Mahfuz? Gaib bukan itu. Dia menyatakan nyata. Nah, gitu lah. Gaib can apalan kieu. Perhatikan.
Percaya nggak kalau dari sini ya, Jogja ada nggak Jogja? Ada. Katinggal tuh, goib tuh. Goib. Nah ini yang disebut goib. Kan tinggali. Dari sini Jogja goib tuh. Goib. Kalau kita ke Jogja, Nyata. jadi nyata. Begitupun Lahul Mahfuz. Iya betul. Itu ketika kamu tidak paham, maka ini disebut goib. Nah kalau kamu paham, itu jadi goib. Sebab dia menyatakan ini kitab yang nyata. Pertanyaan, di mana Lauhul Mahfuz yang nyata? Lauhul Mahfuz ini loh yang disuruh oleh Jibril baca, Muhammad. Gitu. Ada cangka Jogja mama, goib ini. Goib. Imam Wing goib kan. Nah gitu, hayo pikir heula mau dibongkar. Iya goib buat. Kitab ya kalau di goib pasti ditulis goib. Wong ini ditulis kitab yang nyata. Jelas kalimat ini kitab yang nyata ini ada di sisi Allah ini. Disuruh membaca kitab ini, bukan kitab tulisan. Makanya orang-orang yang disucikan saja yang bisa membacanya, bukan jadi goib. Gitu. Iya. Mawe batur goib mah. Benar tuh? Gak ada orang lain goib. Allah sendiri mengatakan ini Lauhul Mahfuz kitab yang nyata. Saking nyatana kamu tuh ngerti tuh. Berarti goib mana teh gitu. Punten, pas giliran mendung teh kira-kira rek hujan tuh. Hujan. Itu namanya maca. Ini kitab yang nyata itu. Salah satu nagen gitu. Ya. Gitu, tuh. Terus apa untungnya Allah nyimpen Lauhul Mahfuz disimpen we ulun apaleun pe. Naon untungnya Allah? Kekeuweut tadiat berenang. Justru ketika kita banyak orang berlomba-lomba untuk memahami Lauhul Mahfuz tadi. Bahkan jinjing setan diceritakan dia ingin mencuri dengar, maka dilempar oleh api yang panas kan gitu. Berarti Lauhul Mahfuz aya henteu. Nyebut sendiri dia nyata. Duh, di manakah itu? Ya di sekelilingmu gitu tah. Nyatanya, kamu nyatanya di mana ini? Gitu. Dunia. Loh, Lauhul Mahfuz perlu nggak di alam kubur atau sudah mati? Tidak. Tidak perlu. Berarti ada di mana? Dinas. Kalau dihubungin ke rukun apa? Iman ya, yang percaya dengan takdir masuk dong. Iya. Harus itu ya. Iya. Ini loh. Kalau kita memahami gini ya, rukun Islam, rukun iman, pasti ada 3. Satu lagi non? Ihsan. Ya, satu-satu dulu. Kalau memahami rukun Islam, jelas lompat. Nah ini nanti secara zahir, secara nyata. Lompat lagi iman. Nah inilah goib. Perhatikan ya, ini nyata, ini goib. Salah satu beriman kepada goib itu Allah. Kedua, naon iman kepada Malaikat. goib tuh. Goib. Takdir, Goib. qada, Goib. kiamat. Goib. Jadi kalau di sini nyata, di sini goib, ya. Ketika kita memahami ini sudah tidak nyata, sudah tidak goib di sini nih. Iya. Natrat. Kita paham nggak? Ihsan itu apa? Orang yang sudah mengenal Allahnya. Nah kalau mengenal, sehingga saya akrab jeung ayah. Perlu nggak rahasia saya ke ayah? Akrab ngaranna Allah. Mata Allah saking akrabnya kepada makhluk ngaran manusia nyebutkeun anak siruhu loh itu. Aku rahasianya hebatnya manusia, hanya manusia yang diberi kewenangan memegang rahasianya Allah. Terus kalau udah gitu apa yang jadi rahasia? Wong waktu pulang aja kita tahu nanti kok. Iya. Ayo kita harus tahu pulang loh. Harus.
Nggak sempurna Islammu kalau kamu belum tahu kapan kamu pulang. Kakak rukun iman teh. Ayo. Kan ada hadisnya. Iya. Masa nggak orang belajar hakikat nggak ngerti kapan pulangnya? Wah, ada kejam Allah, macam Allah tuh maling ngebejaan. Kurang akrab jeung guru, akrab saking akrabnya, keur ujian, guru deket, bisa ente ngajawab? Ke guru, masih terang ke guru. Iya. Karena akrab nah. Kita menjawabannya B, B, habis itu, pengalaman, ku abi oge gitu ta, keur ujian gitu. Aku mampu mah tetegaeun guruna atuh, da embung meunang satu sekolah oge, teu lulus kabeh, da gengsi sekolah oge. Gitu. Kertas atau ya? Iya. Guru nage ngabejaan karena nyatu tega tuh kertas seperti itulah. Jadi tidak menjadi goil tidak kalau kita sudah ada dalam posisi ihsan itu kan. Lalu Mahfud itu saat ini kan? Iya. Iya. Sekarang ini detik ini loh. Iya. Kan yang nyata kalau laul mahfuz disumput ke kesau. Sama kan saksi hal waktu dulu nyata. Apa hantu sih? Dimana aku menghadap. Ini loh kalau kita sudah mempunyai ilmunya maka tidak ada yang namanya. Namun contoh go itu seperti begini. Jogja, lamun ditinggal di dia, goib. Kita tidak mengenal karena Jogja mana ya goib mah. Tapi yakin Jogja ya? Nah, yakin ini harus dibuktikan. Nah, gitu. Pas datang kali itu, oh bener Jogja taki ya Jogja taki itu. Nah, rukun iman, rukun Islam, ihsan teh, tak kudu bukti gitu teh. Itu ngan saukur hafalan, oh hafalan mah murangkali ge biasa tuh tah. Aya deui tatarasan diri. Eta mah saukur gambarannya engke penjelasanna. Ini lalu maksudnya nyata jadi nya gitu. Cek Al-Qur'an lain ieu saur Allah we kitu saur sanes saur uang. Kawantuna nu ngomong gitu. Yang nyata. Bisi oyong debat jeung uang entong debat jeung Allah gitu. Bisi gitu tah. Nah, dia macakeun Al-Qur'an yen lahul mahfuz teh saur Allah. Kitabiannya gitu. Jadi teori namanya. Dua. Tilu. Sudah turun pagi baru mau. Iya. Lo hiji engine ke dia. Harus dulu itu. Harus kesana dulu kalau